Halo, halo, halo. Selamat siang anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Anak-anak kelas 6 SD Kristen Tunas Gloria. Apa kabar semua hari ini? Iya, berharap semua sip, semangat, inspirasi, percaya diri. Iya, walaupun tetap belajar dari rumah, tapi berharap anak-anak punya semangat yang luar biasa, antusias yang tinggi untuk kita tetap belajar. Ya, pembelajaran TIK hari ini kita akan lanjutkan. Minggu kemarin kita sudah bahas beberapa materi yang berhubungan dengan Excel. Bagaimana anak-anak menghitung rata-rata, menyusun data dalam Excel. Sehingga anak-anak sudah memahami bagian-bagian dari Excel itu sendiri. Dan hari ini kita akan lanjut dengan materi kita, yaitu menambahkan diagram pada Microsoft Excel. Sekali lagi, menambahkan diagram pada Microsoft Excel. Oleh karena itu, semua anak-anak tetap semangat dengan tujuan materi atau tujuan pembelajaran, yaitu berharap anak-anak semua memahami dan dapat mempraktekkan cara menambahkan diagram pada Microsoft Excel. Ya, kita langsung dengan penjelasan materinya, yaitu menambahkan diagram pada Microsoft Excel. Oke, baik. Adapun cara atau langkah-langkah dalam kita membuat diagram atau grafik pada Microsoft Excel. Berikut ini ada 5 langkah yang akan kita lewati. Yang pertama yaitu kita menyiapkan dokumennya. Ya, pada sheet 2-nya ini Pak sudah ada dokumennya, yaitu dokumennya di situ kita harus mengganti dokumennya sesuai dengan data yang harus kita input. Nah, data di sini adalah data nilai siswa. Nah, dengan sendiri akan berubah. Kenapa? Karena nanti pada data diagram atau grafik akan tertulis data nilai siswa. Yang kedua kita memblok semua tabel kita. Ya, kita blok semua tabel yang ada. Contoh di situ ada data dari 6 siswa. Kemudian kita masuk kepada menu insert. Setelah kita blok, kita masuk kepada menu insert. Ya, kita klik insert, kemudian kita memilih kolom dan kita masuk kepada chartnya. Chart atau diagram-diagram yang sudah ada. Nah, di sini ada beberapa template diagram. Anak-anak nanti bisa bebas memilih. Kita memilih salah satu. Kemudian kita untuk memperluas, kita tarik di sudut kanan sehingga data siswanya itu, kalau tadi awal dia vertikal, dia menjadi horizontal nama siswanya. Nah, kemudian kita mulai rapikan. Kita rapikan tampilannya. Kita masuk kepada langkah yang keempat, yaitu kita mendesain. Kita mendesain dengan kita memilih layout. Kita memilih layout, kita pilih menu desain, kita lihat di situ akan ada banyak style chart atau style dari diagram, bentuk diagram dengan warna yang berbeda-beda seperti yang anak-anak semua lihat. Nah, sesuai keinginan ya. Kemudian kita juga bisa menggantikan tipe chartnya. Bisa digantikan tipe chart dan kita mengklik change chart type. Di situ ada diagram yang terlihat 2 dimensi, ada diagram yang terlihat 3 dimensi dengan warna pun yang masih sama, dengan style yang berbeda-beda, warna yang berbeda-beda, tergantung dari selera dan kreativitas anak-anak masing-masing. Nah, setelah kita melihat atau kita mengganti tipe chartnya, tadi masih dalam bentuk diagram batang, ini juga bentuk diagram batang dengan model yang lain, ada juga ya diagram batang lagi dengan model yang lain, ada juga dalam bentuk garis. Nah, ini garisnya, tapi datanya tidak berubah. Untuk datanya itu tidak berubah, data diri atau data nilai itu tidak berubah. Kalian lihat situ ada Agus Wijaya, Anik Setiawati dengan datanya berbeda, datanya tetap sama.
Setelah kita desain, kita masuk pada langkah yang terakhir, yaitu mendesain grafik agar lebih menarik. Kalau tadi kita memilih desain atau model chartnya, sekarang kita masuk kepada desainnya. Nah, kita klik kembali lagi menu layoutnya, terus kita masuk di chart title. Ini bermaksud untuk kita menginput nama data kita. Nah, tadi data kita adalah apa? Nah, data nilai siswa. Nah, pada bagian atas kita input nilai siswa. Nah, di atas itu adalah nilai siswa. Ini adalah nama datanya. Kemudian kita masuk pada langkah berikut. Oke, kita posisikan. Kita mau posisikan di mana? Tergantung keinginan anak-anak masing-masing. Tapi yang pasti tidak asal-asal ya. Yang kemudian langkah berikut yaitu kita mau menginput teks yang untuk menjelaskan tentang bagian dari data ini. Ya, kita inputnya di bagian bawah. Di sini adalah mewakili nama anak. Jadi teks yang kita mau input adalah nama anak ya, atau nama siswanya. Nah, bisa juga lebih besar lagi sehingga terlihat. Terus kita posisikan. Jadi bagian horizontal dari data kita atau dari diagram kita, diagram batang ini adalah nama siswa. Kemudian kita lihat bagian vertikalnya. Iya, vertikalnya data apa yang kita mau input. Iya, vertical title-nya. Ya, kita dapat vertical title. Di situ adalah nilai. Karena di situ ada angka-angka ya, nilai dari setiap siswa tadi. Di situ adalah nilai. Nah, dan rentan nilai 0 sampai 100. Kita sudah bisa menginput title vertikalnya. Title vertikal. Kemudian yang berikut kita menginput lagi. Kita masuk pada bagian legendnya. Terus kita tampilkan show legend. Nah, di situ akan muncul, sudah muncul anak-anak, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada matematikanya. Nah, kita tinggal posisikan saja dia mau ada di bagian atas. Itu sebagai keterangannya ya. Keterangan dari warna diagram batang kita. Di situ yang mewakili warna biru adalah bahasa Inggris, warna merah adalah bahasa Indonesia, dan hijau adalah matematika. Nah, itu hanya keterangan dari warna diagram batang kita. Nah, itu tadi hanya kita posisikan saja. Pak rasa tadi waktu desain awal posisinya sudah tepat, kita tinggal sesuaikan saja. Yang berikut kita juga bisa munculkan nilai. Nilainya sama kan? Nilai contoh anak Agus, bahasa Inggrisnya yang berwarna biru itu nilainya 90, jadi sama. Kita bisa saja munculkan nilainya, bisa juga kita hilangkan karena ujung dari setiap diagram itu sudah menunjukkan nilai. Bisa juga kita menampilkan nilai dengan kita mengklik tadi pada data tabel tadi, siswa data tabel ya. Yang berikut kita masuk, yang berikut adalah kita mau menunjukkan ya axisnya, show detail axis, ya, ini lebih detail nilai komanya ya, seperti itu. Tapi tidak perlu, karena kalau kita munculkan nanti kita hilangkan kembali ya. Kita klik kembali pilihan tadi, kita non saja atau tidak menggunakan rinciannya, kita nonaktifkan sehingga tampilan dari desain kita tuh lebih mudah dipahami. Karena semakin banyak teks yang kita input nanti justru tidak mempercantik atau memperindah data diagram kita, seperti itu. Bisa juga kita nonaktifkan garisnya atau line pada diagram yang ada. Jadi anak-anak bisa melihat kursor ini bergeraknya kemana ya, itu, dan sambil melihat perubahan-perubahan yang ada pada layar, seperti itu. Jadi itu hanya desain-desain tambahan yang perlu anak-anak ketahui. Tapi sebenarnya cukup begitu, kita begitu input chart,
kita langsung memposisikan teks tambahan, baik itu nilai siswa tadi, nama siswa, dan nilai keterangannya, sehingga sudah itu dengan sendirinya desain kita sudah gampang untuk dipahami seperti itu. Di sini lagi ada linear trend line-nya, jadi melihat dia punya rata-ratanya, rata-rata ini trend line dari mata pelajaran apa gitu. Nah, kita bisa nonaktifkan dengan, kalau tadi itu trend line bahasa Inggris, nah ini sekarang trend line bahasa Indonesia lagi, seperti itu. Tapi kita bisa tidak, seharusnya kita tidak perlu munculkan trend line lagi, kita hanya sengaja tunjukkan sehingga anak-anak tahu ikon-ikon yang bisa kita manfaatkan dalam mendesain atau menginput diagram pada Microsoft Excel. Kita nonaktifkan ya, sehingga dia yang terlihat adalah hanyalah diagram batangnya saja, seperti itu. Ya, baik anak-anak, mungkin seperti itu yang terlihat. Oke, silahkan mau memilih warna, kembali lagi silahkan anak-anak kreativitas sesuai dengan selera masing-masing. Ada begitu banyak template, anak-anak tinggal mengklik segitiga pada bagian chart style. Di situ ada banyak pilihan, ada yang background warna hitam, ada yang background berwarna putih dengan macam-macam warna dari diagram itu sendiri. Ya, dan diagram kita pun berhasil kita buat. Yang pertama tersaji dalam bentuk tabel dan sudah berubah menjadi bentuk lain, yaitu diagram batang. Demikian anak-anak cara membuat diagram pada Microsoft Excel. Selamat mencoba. Ya anak-anak, dan ada beberapa kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu bagaimana cara membuat diagram atau grafik pada Microsoft Excel. Terdapat 5 langkah. Yang pertama sudah pasti kita membuatkan dokumen pada lembar kerja Excel kita. Kemudian langkah kedua kita memblok data yang ingin kita tampilkan pada grafik atau diagram. Yang ketiga kita mengklik tombol insert, masuk kepada menu insert, terus masuk kepada icon kolom di bagian chart. Kemudian kita masuk pada bagian yang keempat, mendesain dengan memilih layout pada tabel. Dan yang terakhir mendesain grafik agar lebih menarik dengan memilih berbagai template chart yang ada, menginput data-data yang keterangan-keterangan data, baik itu mungkin nama siswa ataupun nilai, baik itu data atau keterangan data vertikal maupun keterangan data horizontalnya. Oke, anak-anak silahkan mencoba. Pak akan mengirimkan, menjadi proyeknya adalah Pak akan mengirimkan PDF, lembar kerja dalam bentuk PDF yang di dalamnya ada langkah-langkah pembuatan atau menginput diagram pada Microsoft Excel. Pak akan membuatkan langkah-langkahnya. Anak-anak silahkan mengerjakan sesuai dengan LKS yang ada. Tetap semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.